Halo geng, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faro BMI. Baik gengku, di video ini saya akan membahas tentang info larangan mudik yang kemarin tanggal 22 pemerintah resmi memperketat lagi tentang larangan mudik. Oke, di sini konteksnya yang kemarin tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei dan sekarang ini lebih diperketat lagi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah H-14 dari hari raya, itu tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei. Oke. Yang kedua adalah larangan mudik di tanggal 6 sampai 17 Mei. Kemudian yang tahapan ketiga, pengetatan lagi, ini H+7. H+7 di tanggal 18 sampai 24 Mei. Oke, untuk total perketat dengan larangan mudik ini dimulai tanggal 22 April sampai tanggal 24 Mei. Nah, di video ini saya akan mengupas satu persatu gengku tentang larangan mudik atau perketat mudik dan persyaratan apa yang harus kita persiapkan untuk bisa tetap traveling. Seperti gengku bisa saksikan, dia ada 3 tahap. Yang pertama adalah masa pengetatan awal di tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei. Ketentuan surat izin perjalanan PPDN ini tidak diperlukan untuk masa pengetatan mudik awal. Kemudian ketentuan dokumen awal atau PPDN. Yang perlu kita persiapkan adalah hasil negatif tes RT-PCR, rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam. Oke, yang kedua hasil negatif Jinos C19 sebelum keberangkatan. Itu 2 dokumen yang harus kita persiapkan kalau kita traveling atau mudik di masa pengetatan pramudik. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa peniadaan mudik atau larangan mudik. Ini di tanggal 5 Mei sampai di tanggal 17 Mei. Hal yang perlu kita persiapkan adalah ketentuan izin perjalanan atau PPDN. Ada kategori spesial yang dibenarkan untuk melanjutkan perjalanan di masa peniadaan mudik. Yang pertama adalah pekerja atau dinas, kunjungan keluarga sakit, kemudian kunjungan duka atau meninggal, ibu hamil, atau berkepentingan persalinan. Oke, kemudian dokumen yang perlu kita persiapkan atau surat-surat yang perlu kita persiapkan adalah pertama hasil negatif RT-PCR maksimal 3 kali 24 jam. Kemudian hasil negatif rapid test antigen test maksimal 2 kali 24 jam. Selanjutnya hasil negatif Jinos C19 sebelum keberangkatan. Oke, kita masuk ke tahapan ketiga atau di masa pengetatan mudik pra. Ini tanggal 5 Mei sampai tanggal 24 Mei. Kategori-kategori yang diperbolehkan ini tidak dibatasi untuk pra. Kemudian dokumen yang perlu kita persiapkan atau surat-surat yang perlu kita persiapkan, pertama adalah hasil negatif RT-PCR, rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam. Kemudian hasil negatif pemeriksaan Jinos C19 sebelum keberangkatan. Oke, yang terpenting di video ini saya sekarang akan membahas tentang warga negara Indonesia PMI, TKI, BMI yang akan masuk di Indonesia balik cuti atau khusus yang dari Malaysia balik rekalibrasi. Ada penapisan berlapis di pintu kedatangan selama bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan antisipasi importasi virus COVID-19 dari warga negara Indonesia sebagai perjalanan internasional. Di sini ada 3 tahapan penapis atau saringan yang akan kita lalui di bandara maupun di pelabuhan internasional. Yang pertama adalah pemeriksaan suhu tubuh, kemudian yang kedua dokumen perjalanan tanda pengisian e-Haks, surat tanda negatif dari COVID-19 atau PCR test, kemudian PCR test
3 kali 24 jam, ini biasa seperti biasanya. Kemudian yang penting adalah dokumen perjalanan internasional pendukung. Ini SIKEM yang kemarin di video saya sudah bahas tentang SIKEM, gimana kita mendapatkannya. Silahkan tonton video saya sebelumnya. Oke, kemudian yang saringan kedua, kita akan masuk di karantina. Biasa kalau di Batam 2 hari sampai 4 hari atau 1 hari yang karantina berbayar atau mandiri. Kemudian untuk Jakarta masih normal di Wisma Pademangan Jakarta 5 kali 24 jam atau sekitar 5 hari. Oke, yang kemudian masuk ke tahapan 3. Pemeriksaan PCR test setelah karantina. Oke, setelah proses karantina tentu saja kita melanjutkan lagi ke tempat tujuan masing-masing. Kemudian selanjutnya tahapan yang harus kita lalui adalah kembali ke penjelasan saya tadi. Yang pertama adalah di larangan mudik tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei. Tidak perlu untuk SIKEM, cukup untuk PCR test hasil negatif yang dari karantina. Itu untuk kita lanjutkan di perjalanan sampai ke kota tempat tinggal kita. Yang kedua, kalau waktu balik kita ini memasuki larangan mudik di tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, yang perlu kita persiapkan SIKEM, kemudian surat hasil PCR test. Oke, selanjutnya kalau waktu kita balik setelah proses karantina tadi, waktu kita balik memasuki di waktu larangan mudik di tanggal 18 Mei sampai tanggal 24 Mei, yang perlu kita persiapkan cukup PCR test yang hasilnya negatif. Tidak perlu surat SIKEM lagi. Begitu, geng. Kalau masih belum paham lagi tentang penjelasan saya, silahkan putar di awal sampai akhir sampai benar-benar gengku paham untuk persiapan balik di musim larangan mudik. Begitu, geng, info ini saya update menyusul dari dikeluarkan surat edaran resmi dari Satgas Covid dan pemerintah Indonesia kemarin tanggal 22 April 2021. Begitu, geng. Pastikan pelajari dulu tata cara yang harus kita persiapkan untuk persiapan mudik di waktu larangan mudik. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Selamat berbahagia kumpul dengan keluarga, khusus untuk teman-teman semuanya yang dari luar negeri, PMI, BMI yang berencana balik di Indonesia. Oke, saya akhiri video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. See you in the next vlog. Saya Faru BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.